misalkan dulu. Kita misalkan X sama dengan rumah tipe A, Y rumah tipe B. Lalu kita buat tabel jenis, terus kita butuh banyak atau persediaan rumah, banyak unit aja ya, banyak unit, terus luas tanah, terus luas tanahnya jalan meter persegi, terus keuntungan. Nah, jenisnya tadi itu ada tipe A sama tipe B ya. Oke, kita baca lagi. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan B. Tipe A diperlukan 100, tipe A 100. Terus tipe B diperlukan 75. Ya, terus jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125, paling banyak berarti banyak unit ya, banyak unit tadi tipe AX, ini Y. Jadi ini persediaan atau total, boleh total. Tadi banyaknya unit itu rumah tipe A sama tipe B-nya 125 ya. Terus luas tanahnya tadi itu tanah seluas 10.000 meter, berarti ini 10.000 meter. Terus keuntungannya tadi di soal keuntungan rumah tipe A 6 juta per unit. Terus yang tipe B 4 juta per unit. Nah, jadi nanti tabelnya seperti ini. Nah, oke. Setelah tabelnya, kita akan membuat model matematikanya. Jadi sudah terlihat model matematikanya. X ditambah Y, yang pertama X ditambah Y kurang dari. Kenapa ini kurang dari? Itu karena tadi persediaan dibangun paling banyak, berarti tidak boleh lebih dari 125, makanya kurang dari. Terus luas tanahnya tadi ini 100, ini yang model pertama, ini model kedua. 100X ditambah 75Y ya, 100 kan yang A jadi 100X, tadi 75 itu yang B jadi 75Y. Sama ini juga karena pakai kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena tidak boleh 10.000, karena persediaannya hanya ada 10.000. Ini bisa diperkecil, dibagi berapa nih? Bagi 25 ya. 10.000 bagi 25 4. 75 bagi 25 3Y.
Ini bagi 10.000, 100 bagi 400. Jadi nanti kalau membuat model matematika, kalau bisa diperkecil, buat sampai kecil. Lalu sekarang keuntungannya itu adalah ini model pertama, kedua, karena ini sebuah kejadian, maka X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ini model matematikanya. Dengan keuntungan itu kita sebut Z. Z-nya itu tadi 6 juta. 6 juta untuk Y. 6 juta X ditambah 4 juta Y ya. 4 juta Y. Berarti nanti keuntungannya berapa? Oke. Sampai sini. Lalu kita membuat gambar grafik. Ibu akan menggambar yang pertama dulu. Kita gambar yang pertama. X ditambah Y kurang jadi sama dengan 125. Kita bikin tabel X, Y 00. X-nya 0. Tutup X-nya, sisa Y sama dengan 125. Berarti di sini 125. Sekarang yang Y-nya 0, tutup Y 0. Sisa apa? Sisa X sama dengan 125. Berarti X di sini 25. Berarti titiknya 0,125 dan 125,0. Oke. Setelah itu jadi kalau kalian sudah mau menggambar model yang satu, kita gambar dulu fokus sama model yang pertama. Jadi jangan dulu pindah ke model yang kedua supaya tidak ada kesalahan dalam membuat grafik. Jadi jangan seperti ini. Buat tabel seperti ini dahulu, lalu grafiknya nanti di akhir. Jangan ya. Jadi kita fokus sama model yang pertama, yang ini, lalu kita buat menjadi persamaan. Ya. Lalu kita buat tabel seperti ini, lalu kita buat gambar grafiknya. Oke. Kita buat gambar grafiknya supaya nanti lebih leluasa. Ibu akan ganti dulu lembarannya sebentar. Kita gambar dulu grafik yang tadi itu. Nah ini ya, kita punya titik ini 0,125 0,1. Kenapa ini pakai skalanya 25 untuk memudahkan saja. Jadi kalian bebas mau buat berapapun, bebas ya. Yang penting dianggap mudah. Dan kalau sekali loncat 25, kamu harus tetap loncat 25. Sekali loncat 10, kamu harus loncat 10. Oke ya. Ini kan 0,125 ya. 0,125 berarti di sini titiknya. Lalu 125,0 berarti di sini titiknya. Ya, sudah ada 2 titik, lalu kita sambungkan. Tarik garis lurus menghubungkan titik yang tadi kita dapatkan, ini dan ini. Ya. Jadi titiknya ini tuh berapa aja? Ini tuh 125,0 ya, yang 125,0. Yang ini 0,125. Ya, jangan lupa beri nama titiknya. Sudah digabungkan, Ibu menggunakan pensil warna ya, supaya nanti gampang menentukan di HP-nya. Setelah itu kita balik lagi ke soal. Soalnya kan yang ini ya, ini menggunakan sama dengan kita kembali menggunakan kurang dari. Kita ambil X ditambah Y kurang dari sama dengan 125.
dulu kita lihat gambar. Lihat gambarnya. Kita ambil titik sembarang atau kita menggunakan rumus yang kemarin ya. Rumus yang kemarin itu kan kurang dari kan ya. Kalau kurang dari, maka yang diarsir adalah sebelah kiri garis. Oke, sebelah kiri garis. Maka kita arsir. Ibu menggunakan pensil warna seperti ini. Daerah ini, dan ini tidak diarsir karena tadi model ketiga dan keempatnya X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Jadi yang diarsir hanya daerah atau kuadran pertama. Arsirannya bila menggunakan pensil warna, Ibu harapkan kalian mewarnai dengan rapi. Kalau menggunakan spidol boleh, silahkan. Yang penting ada perbedaannya. Setelah beres diwarna, jadinya gambarnya seperti ini. Ini baru satu grafik. Kita jangan lupa beri nama grafiknya. Grafik apa ini? X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Setelah itu baru kita, setelah beres menggambar satu grafik, satu model, kita harus pindah ke pertidaksamaan berikutnya, model yang kedua atau pertidaksamaan yang kedua. Ini yang ini ya. Ya, oke. Kita ambil yang kedua, itu tadi apa? 4x ditambah 3y sama dengan 400. Kita buat tabel lagi. X, Y, lalu sini 0, sini 0. Oke. Untuk X-nya 0, tutup X. Sisa apa nih? 3Y dan 400. Sini aja deh. 3Y ditambah sama dengan 3Y sama dengan 400. Maka Y sama dengan 400 dibagi 3 ya. 400 dibagi 3 itu kita boleh deh perkecil, ini 133 ya, 1/3 kan 399 tambah 1 jadi 400. Berarti di sini Bu kalau pecahan bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah, pecahan juga. Y. Oke, sekarang yang kedua kita tutup Y, Y0, tutup. Sisa 4x sama dengan 400. Sisa 4x sama dengan 400, maka x-nya sama dengan 400 dibagi 4, sisanya 100. Jadi di sininya 100. Maka kita punya 2 titik 0,133 1/3 dan 100,0. Ya, kita gabungkan ke gambar yang tadi. Titiknya itu titiknya itu 0,133. 133 mungkin dikira-kira sudah 5 di sini, 30 di sini, mungkin di sini ya. Kita kira-kira aja deh. 133 1/3. Berarti di sini sama tadi itu 100,0 ya, 100,0. Oke, Ibu sudah gabungkan tadi titiknya. Titik yang kita dapat itu adalah 0,133 1/3. Berarti
seperti ini. Di sini 0,1331/3. Lalu titik keduanya adalah 100,0 ya, yang ini nih. 100,0. Oke. Sudah digabungkan dengan pensil warna berwarna coklat. Ya, udah ibu gabungkan titiknya dengan garis lurus jadi seperti ini. Sekarang kita tentukan arsirannya. Tadi kan kita balik lagi ke soalnya itu adalah 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 400. Kurang dari, kalau kurang dari berarti di sebelah kiri garis. Maka yang diarsir sebelah kiri garis ya, berarti yang diarsir yang di sini. Berarti ini diarsir, arsirannya sebelah kiri garis. Karena tadi x-nya lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0, maka yang diarsir hanya daerah kuadran ke-1 aja, kuadran pertama aja ya. Ketika kalian mengasir ini, terus ini kalian melihat warna biru, anggap warna birunya tidak ada. Ya, anggap warna birunya tidak ada dulu. Jadi kita arsir aja semuanya daerah di sebelah kiri garis coklat. Oke, ibu sudah menggambar, udah mewarnai dengan menggunakan warna coklat dan gambarnya seperti ini. Dan sekarang kalian tinggal perhatikan, jangan dulu. Jangan lupa memberi nama grafiknya. Tadi ini grafiknya tuh apa? 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 400. Nah, gambar grafik ini baru kita perhatikan gambarnya, kita lihat warnanya, daerah mana yang mendapat dua warna coklat dan biru. Ini daerah ini jelas ya, hanya diarsir oleh warna coklat. Daerah ini jelas tidak ada warnaan, berarti bukan. Daerah ini di warna biru, berarti hanya satu, berarti yang mendapat dua warna itu yang ini ya. Ini adalah DHP-nya. DHP. Oke. Nah, setelah itu kita lihat titik-titik mana aja yang telah dilewati oleh DHP. 0,0, 0,125. Lalu ini ada titik potong di sini. Sebenarnya di gambar terlihat ya titik potongnya ini ke 25,0, tapi kalau misalnya kalian ragu titik potongnya ini berapa, dengan menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Kita substitusikan dan eliminasi di sini aja ya, eliminasinya di sini aja. Kita eliminasikan x ditambah y sama dengan 125. Lalu 4x ditambah 3y sama dengan 3y sama dengan 400. Jadi eliminasi substitusi itu ketika kalian ragu titik potongnya berapa ya. Kalau gambarnya skalanya pas biasanya itu pas, tapi kalau kalian ragu wayahnya harus menggunakan eliminasi substitusi. Kita hilangkan x-nya dulu deh. Kali 4 kali 1 jadi 4x ditambah 4y sama dengan 125 kali 4, 5 kali 4 0, 4 kali 2 8, 10. Lalu 4x ditambah 3y sama dengan 400. Dikurangi 4 kurangi 3
Y, berarti Y nya 100, Y nya udah ada 100, maka X nya kita ambil persamaan yang pertama, lebih mudah. X nya nggak ada, Y nya 100, 125, maka X nya 125 kurang 100, maka X nya 25. Berarti titik potongnya ini, tuh kan gambar di sini kan kurang rapi ya tuh, ini di pas 25. Nah, Y nya 100 tuh. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena tadi 133 nya sama ibu dikira-kira ya, ini juga rada barengkok gitu ya. Jadi supaya lebih akurat titik potong itu menggunakan eliminasi dan substitusi. X nya 25, Y nya 100. Oke, paham kan ya maksud ibu ya, kenapa harus menggunakan ini. Ini kan sedangkan di sini 100-nya jauh, 100-nya ada di sini. Ibu ulang, kenapa hal ini terjadi? Karena tadi 133/1/3-nya dikira-kira. Jadi hal seperti ini bisa terjadi. Sekarang sudah beres. Karena tadi ditanyakannya keuntungan maksimum, yaitu Z-nya ya, ada keuntungan. Kita akan membuat tabel titik pojok. Kita buat tabel titik pojok, lalu keuntungannya tadi kita Z ya, Z-nya itu tadi berapa sih? 6 juta X ditambah 4 juta Y. Terus titiknya, kita lihat titiknya yang didapat, titiknya tadi berapa aja yang dilalui oleh DHP ya, yang dilalui oleh DHP tadi ini, lalu ini dan ini. Tapi 0,0 itu tidak usah diajak. Kenapa? Kalau 0,0 diajak berarti tidak terjadi apa-apa. Makanya 0,0 ini tidak usah diajakin. Yang diajakin yang ada angkanya. Titik pojok yang pertama adalah 0,125. Titik pojok yang kedua 25,100. Yang ketiga 100,0. Kalaupun misalnya kalian 0,0 nya mau diajak juga sih nggak apa-apa, cuman 0,0 itu kan tidak terjadi ya, tapi kalau mau di bawah ya silahkan. 0,0 itu ya misalnya di bawah di sini ditulisin substitusikan ke ini, berarti hasilnya 0 kan, makanya tidak terjadi apa-apa, tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian, jadi cuma 0 aja. Jadi mau diajak silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Sekarang kita substitusikan yang Z, persamaan Z ini pada titik ini, berarti 6 juta kali 00, 4 juta kali 125 adalah 500 juta. Jadi 500 juta ya isinya. Oke. Sekarang yang titik pojok ke ini 6 kali 25 kali 6, 25 kali 6 3, 6 kali 2 15, 150 tambah 0 6, 4 juta kali 100 tambah 02, 400, 23, 23, jadi 5.500, 550 ya, 550 juta.
Oke. Sekarang yang ketiga berarti 100 kali 6 juta. Berarti 600, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 0 kali 4 tambah 0. Jadi hasilnya oke. Setelah dilihat dari tabel titik pojok ini, kan yang ditanyakan tadi maksimum. Ini 0 jelas, ini 500 juta, ini 550 juta, dan ini 6 juta. Berarti yang paling besarnya adalah 6 juta. Di program linier, jika kalian mengerjakan sampai ini, tentu belum beres, karena harus ada kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah, jadi keuntungan, ditulis lagi, jadi keuntungan maksimum yang didapat dari hasil penjualan rumah, yang didapat dari hasil penjualan rumah adalah 600 juta rupiah. Jadi kalau kalian mengerjakan soal program linier, kalian lupa menulis keuntungannya atau lupa menulis rupiahnya, itu belum tepat. Ya, segitu aja.